1410318 2 D3 Teknik Informatika A dengan lecturer Bapak Rengga Asmara Eskom OCE. Pokok bahasan dari bab ini adalah yang pertama ada pendahuluan, setelah itu ada tipe basis data terdistribusi itu apa aja, dan selanjutnya ada arsitektur basis data terdistribusi itu bagaimana, penyimpanan data pada sistem terdistribusi itu gimana, terus selanjutnya ada manajemen katalog terdistribusi, ada query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DMS terdistribusi. Ada juga pengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah di mana nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami perbedaan DBMS terdistribusi dengan DBMS terpusat. Selanjutnya adalah di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami menyimpan data katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DMS terdistribusi, dan yang terakhir adalah memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi itu sendiri. Nah, slide selanjutnya akan menerangkan tentang pendahuluan dari bab ini. Pada bab ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari bab terdistribusi, yaitu pada basis data terdistribusi data disimpan pada beberapa tempat site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi adalah independensi data terdistribusi, yaitu adalah pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Ini merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Yang kedua adalah transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tipe-tipe dari basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama adalah homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Maka dari itu disebut dengan tipe data homogen. Dan selanjutnya adalah heterogen. Heterogen yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Selanjutnya adalah arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Client server adalah sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada termuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan execute transaksi, sehingga suatu proses client berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server. Prosesnya seperti ini, di mana query ditulis oleh klien kemudian dikirimkan ke server. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server
tersentralisasi. Yang kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Yang ketiga, atau terakhir adalah pemakai dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly, yang kebanyakan berbasis CLI. Sekarang kita akan membahas tentang arsitektur collaboration server, di mana pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya seperti pada saat membuka kursor dan mengambil tuel pada satu waktu dan membagikan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery. Proses klien tidak cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem seperti ini, transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, maka sistem membangkitkan query yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi itu sendiri adalah: pertama, pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat atau beberapa site yang tadi kita sudah sebutkan. Yang kedua, pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut saat ini diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang fragmentasi. Sekarang kita akan membahas lebih jelas lagi tentang fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal, di mana fragmentasi horizontal adalah fragmentasi yang terdiri dari sebuah subset baris yang relasi asal. Sedangkan pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari subset kolom dari relasi asal. Gambar fragmentasi horizontal dan vertikal. Ini adalah gambar fragmentasi vertikal, sedangkan yang ini adalah gambar dari fragmentasi horizontal. Replika dapat kita artikan bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplika pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadikan sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi terdistribusi ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari kopi atau duplikat dari fragmen disimpan. Di sini kita juga dapat mendistribusikan query. Pada slide ini kita menemukan tentang query terdistribusi. Misalnya ada dua relasi, seller sama research, yang mengandung field di bawah ini. Kemudian
Kemudian dilakukan query berikut. Select average s.age from Sailor S, dimana Sailor dialiaskan sebagai S, jadi bacanya ini select rata-rata dari usia rata-ratanya si Sailor, dimana rating Sailor lebih dari 3 dan ratingnya kurang dari 7. DBMS terdistribusi juga memungkinkan adanya join. Bahwa ini adalah contoh join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Banyak juga yang perlu diperhatikan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem ini, kita menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi adalah: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Sekarang kita akan membahas tentang locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara pertama, sentralisasi, yaitu suatu tempat melakukan semua penguncian dan pembuka kunci untuk semua objek. Yang kedua adalah primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci, sebaik tempat di mana objek disimpan. Yang selanjutnya adalah terdistribusi penuh, di mana penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek, sehingga tidak akan terjadi update yang sama atau update secara bersamaan antara satu file. Selanjutnya kita akan membahas tentang recovery distributed. Recovery adalah fungsi yang dibutuhkan pada suatu DBMS, sehingga jika terjadi sesuatu yang fatal, kita dapat mengambil kembali atau merecovery data itu. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Kedua, jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan arti commit protokol ditambahkan pada log. Ini adalah latihan soal dari bab ini. Apakah keuntungan dari DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabnya adalah pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Kalau nggak sama, sistem disebut heterogen. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Ini adalah gambar arsitektur yang tadi kita udah bahas di bab awal. Masih ingat kan? Sehingga kalian akan mungkin untuk menggambarkan arsitektur ini.
Virtual Collaboration Server, jika suatu transaksi dikirim ke DBNS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat berbeda di koordinasi. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jika query dikirim ke server dan server lain membutuhkan data ataupun sesuatu hubungan pada server lain secara bersamaan, maka hasilnya akan seperti ini. Jelas kan? Sekarang kita akan mendefinisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Nah, fragmentasi itu sendiri dibagi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Yang vertikal ini ditandai dengan garis berwarna biru, sedangkan yang horizontal ditandai dengan garis berwarna hijau seperti ini. Soal yang kelima adalah apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous replication adalah semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asynchronous replication adalah kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Sedangkan distribusi data independen pada soal nomor 6 ini adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, di mana data akan berdiri dengan independen sendiri-sendiri di beberapa tempat. Nomor 7 adalah bagaimana teknik voting dan read all diimplementasikan. Voting adalah transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi. Dengan read any read all, penulisan lebih lama dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Sekian presentasi bab 10 kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya ucapkan di kelas basis data lanjut yang saya buat di PT Simple ini. Terima kasih.